Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Marsha Kolbi Walidah. Saya merupakan seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sosiologi dan sedang menduduki semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai perindustrian yang bergerak di bidang otomotif dan menganalisisnya menggunakan perspektif sosiologi industri. Di sini, pabrik yang akan saya analisis bernama PT Dharma Polymetal yang berlokasi di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Sebelum kita mulai analisisnya, kita lihat dulu yuk cuplikan dari Kota Cikarang dan PT Dharma Polymetal. Cikarang adalah sebuah kota di Kabupaten Bekasi yang terletak 34 km sebelah timur Jakarta. Cikarang yang dikenal sebagai kota industri terbesar se-Asia Tenggara membuka peluang bagi investor dan juga lowongan pekerja khususnya untuk masyarakat Indonesia. Tak heran, di sana mempunyai 7 kawasan industri yang diantaranya MM2100, Delta Silicon, Jababeka, dan lain-lain. Nah, sekarang kita sudah berada di kawasan Egypt. Kawasan Egypt. Kawasan Egypt merupakan singkatan dari East Jakarta Industrial Park yang mulai berdiri pada tahun 1990. Sebagai kawasan industri swasta pertama di Kabupaten Bekasi ini, banyak mendatangkan investasi asing dari negara-negara besar. Egypt telah menjadi kawasan yang sangat berpengaruh di wilayah Bekasi. Bahkan kawasan ini sudah mampu menyediakan berbagai fasilitas lengkap demi untuk mendukung kebutuhan para investor dan para pencari kerja di wilayah sekitar. Dan kawasan ini pula terdiri dari berbagai macam perusahaan dari negara-negara Asia hingga ke Eropa, yang salah satu diantaranya adalah PT Epson, PT Musashi, PT NGK, PT Aisin, PT Omron, dan lain-lain. Hyundai. Kawasan Hyundai sebenarnya mempunyai nama resmi, yaitu Bekasi International Industrial Estate atau BIIE. Kawasan industri yang dimulai beroperasi pada tahun 1991 ini adalah PT Hyundai Inti Development. Perusahaan ini di mana telah bekerja sama antara Hyundai Corporation yang berasal dari negara Korea Selatan dengan PT Lipo Cikarang Tbk. Perusahaan patuan ini dibentuk setahun sebelumnya. Bekasi International Industrial Estate merupakan satu dari 4 kawasan industri yang ada di kawasan Lipo Cikarang. Kawasan ini menempati areal seluas 200 hektar yang dimana terdapat banyak perusahaan-perusahaan besar, di antaranya yaitu PT NK, Capsonic, Dynaplast,
sosiologi industri, apakah PT Dharma Polymetal ini memberikan suatu perubahan terhadap kajian tentang masyarakat selalu menarik untuk diperbincangkan dan bersifat dinamis. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, serta industri di dalamnya. Secara historis, perkembangan masyarakat industri berawal dari terjadinya revolusi industri di Inggris dan revolusi politik yang terjadi di Perancis. Revolusi industri yang terjadi di Inggris yang pada awalnya menggunakan alat produksi yang bersifat tradisional beralih secara modern kapitalis. Begitupun dengan adanya revolusi politik yang menerapkan sistem monarki absolut menjadi republik demokratis. Berbicara tentang sosiologi industri, berarti tidak terlepas dengan adanya fenomena sosial yang menyangkut tentang hiruk-pikuk di kehidupan masyarakat perkotaan dan kehadiran perusahaan di tengah masyarakat. Setiap kehadiran suatu perusahaan di tengah masyarakat secara langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Suatu daerah perindustrian yang baru mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang banyak, maka daerah tersebut akan menjadi pusat perindustrian dan akan mengambil alih semua aktivitas kerja yang telah berlangsung di daerah sekitarnya. Proses perkembangan daerah perindustrian akan membawa berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Ada suatu keterkaitan antara perpindahan kerja dengan kebiasaan di dalam bekerja yang dialami oleh orang-orang merupakan suatu landasan utama baik bagi konflik maupun konsensus dalam suatu organisasi. Sosiologi industri membahas pula tentang jenis-jenis masyarakat yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung di dalam aktivitas dan eksistensi organisasi. Sistem industri akan terkait dengan berbagai aspek kehidupan. Di sini, saya akan membahas mengenai industri dan ibu rumah tangga yang bekerja. Jika kita sebagai masyarakat awam, pasti kita berpikir bahwa PT Dharma Polymetal ini merupakan perusahaan yang tidak akan menerima perempuan untuk bekerja di sana, dikarenakan perindustrian mereka bergeraknya di bidang otomotif. Namun, seperti yang telah kita lihat di video tadi, ternyata sebagian pekerjanya adalah wanita dan didominasi oleh wanita yang sudah menikah atau bisa disebut dengan ibu rumah tangga. Hal ini menjadikan pandangan kita sebagai masyarakat sosial berubah, yang dimana ternyata wanita-wanita yang sudah menikah masih memiliki kesempatan untuk dapat bekerja di luar domestik atau bekerja di pabrik, sama dengan laki-laki. Namun, apa sih memang faktor-faktor pendorong dari peningkatan jumlah pekerja wanita yang sudah menikah untuk bekerja di luar ruang lingkup domestik? Pastinya tidak jauh dari kalimat karena adanya kesempatan, kapasitas, dan motivasi. Berkaitan dengan kesempatan itu, maka menurut sosiologi industri, terdapat sub-faktor yang mendukung kesempatan itu. Di antaranya adalah 1. Kekurangan tenaga kerja. Selama beberapa waktu pasca Perang Dunia Kedua, terdapat kekurangan tenaga kerja dalam jumlah besar dan dipersulit lagi oleh lamanya masa pendidikan untuk anak-anak muda serta meningkatnya jumlah tenaga kerja asing menghadapi masa pensiun. Menyadari hal ini, perusahaan terpaksa memberikan kesempatan luas bagi para wanita yang sudah menikah untuk bekerja. Namun, di PT Dharma Polymetal ini, skill serta keterampilanlah yang paling utama. Entah wanita itu memiliki pengalaman atau tidak, semuanya dites dengan sifat yang sama, dan hasillah yang menentukannya. Dan yang kedua, perubahan di dalam struktur pekerjaan. Para pekerja di bidang administrasi serta bidang kesejahteraan untuk pelayanan, meningkatnya perdagangan barang-barang konsumsi dapat memberi pengaruh besar terhadap sistem perdagangan eceran yang sebagian besar pekerjaannya yang didominasi oleh kaum wanita. Dalam hal ini, PT Dharma Polymetal mempekerjakan wanita memang bukan pada bidang produksinya, namun pada bidang administrasinya. Hal ini karena mereka sangat membutuhkan wanita yang dipandang rapi serta teliti dalam mengolah data, sehingga ibu rumah tangga pun dapat masuk di dalamnya. Ketiga, berubahnya pandangan masyarakat terhadap wanita yang bekerja. Kehadiran tenaga kerja wanita yang semakin membesar di perusahaan, termasuk wanita yang sudah menikah, dan adanya gerakan emansipasi telah berhasil mendobrak nilai-nilai tradisional yang mencela kehadiran wanita dalam dunia industri dan membatasi gerak-gerik wanita sebatas rumahnya. Tetapi tradisi ini masih berlaku untuk pekerjaan kasar, misalnya seperti di pekerjaan di sektor pertambangan. Hal ini sangat dibenarkan,
Karena saya sebagai masyarakat di luar perusahaan PT Dharma Polimeter berpikir bahwa wanita juga dapat bekerja meskipun di tempat yang menurut masyarakat lainnya itu bidangnya tidak cocok dengan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan antara wanita dan laki-laki di perusahaan ini sudah berjalan. Yang kelima, hilangnya diskriminasi. Pada tahun 1975 diberlakukan undang-undang yang melarang pihak perusahaan melakukan diskriminasi terhadap pekerja wanita, termasuk wanita yang sudah menikah. Kemudian yang terakhir, perubahan dalam industri. Untuk lebih menarik kaum wanita yang sudah menikah, beberapa perusahaan telah membentuk suatu special shift atau yang biasa disebut dengan regu kerja khusus, misalnya seperti di PT Dharma Polimetal ini. Jam kerja wanita yang sudah menikah ditentukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga mereka. Selain itu juga, diperkenalkannya mesin-mesin baru yang lebih ringan dan lebih mudah ditangani oleh mereka. Jadi, kesimpulan dapat kita ambil dari analisis kita kali ini adalah keterkaitan antara sosiologi dengan industri memang sangat kuat, di mana perindustrian akan berjalan dengan semestinya karena di dalamnya terdapat masyarakat yang mendukungnya. Sistem-sistem yang dibentuk oleh suatu perindustrian pun akhirnya berjalan, dan antara masyarakat dan industri sama-sama bekerja agar tujuan akhir yang mereka harapkan tercapai sesuai dengan harapan. Dalam PT Dharma Polimetal ini, antara wanita dan laki-laki dipandang sama dalam hal diberikannya lapangan pekerjaan yang seimbang. Bahkan untuk wanita yang sudah berstatus sebagai ibu rumah tangga pun ikut masuk ke dalamnya. Keseimbangan yang diciptakan dalam sistem kerja mereka inilah yang membuat perusahaan berjalan sesuai dengan harapan yang akan dicapai. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat memberikan pengetahuan baru perihal sosiologi industri kepada teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.